Assalamualaikum. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar konfigurasi elektron. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menuliskan konfigurasi elektron. Tentunya di sini kalian perlu mengetahui jumlah elektron suatu atom yang akan kita susun. Dari manakah kita bisa mengetahuinya? Di materi sebelumnya, kalian sudah belajar menghitung jumlah proton, elektron, dan juga neutron melalui notasi atom. Ya, notasi atom. Misal ada atom Na. Na nomor atomnya adalah 11. Dan nomor masanya adalah 23. Nah, berapa jumlah elektron yang terdapat dalam atom Na? Kalian masih ingat ya? Oke. Yang paling mudah ditentukan dalam partikel yang paling mudah ditentukan dalam suatu notasi atom adalah jumlah proton. Ya. Jumlah proton akan selalu sama dengan nomor atomnya. Kemudian neutron. Jumlah neutron merupakan selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Sementara elektron untuk bentuk dasar atom seperti ini, di mana atom itu muatannya 0 atau netral, jadi jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton. Ya, ini saya tulis ini aja ya, sigma jumlah. Oke, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, seperti itu. Dari mana kita bisa mengetahui nomor atom dan nomor massa suatu atom? Nah, nomor atom dan nomor massa, terutama untuk yang nomor massa, diperoleh melalui sebuah penelitian, ya. Dan kita bisa mengambil datanya atau melihat datanya di tabel periodik unsur seperti ini. Ya, coba kita perhatikan salah satu Na ya. Coba saya fokus ke Na. Saya fokuskan dulu. Oke, Na. Nah, di situ tertulis Na di pojok kiri atas 11, kemudian di bawahnya ada tulisan 22,990. Nah, kalau seperti ini, loh yang mana nih nomor atomnya? Kok berbeda ya dengan notasi yang tadi ditulis ya? Ya, jadi dalam tabel periodik unsur ada beberapa variasi penulisan nomor atom, nomor massa, maupun data atom lainnya. Namun, di setiap tabel periodik pasti akan ada keterangan seperti ini. Ya, ada keterangannya. Nomor massanya yang bawah, nomor atomnya yang pojok kiri atas. Tapi jangan khawatir, data nomor atom dan nomor massa, walaupun variasinya banyak, variasi penulisannya banyak, datanya itu tetap sama. Ya, jadi jangan bingung. Terus kalau misalnya di dalam soal terus tidak ada keterangan nomor atom dan nomor massa, bagaimana kita membedakannya? Nah, sekarang coba kamu perhatikan nomor atom dan nomor massa dari deretan unsur-unsur berikut. Ya, ini mungkin yang paling mudah, mulai dari K. Ya. Oke, atom K, perhatikan nomor atomnya 19, nomor massanya 39,098, kita bulatkan 39. Kemudian Ca, nomor atomnya 20,
kemudian masanya 40. Sc, nomor atomnya 21, nomor masanya 44,9. Jadi ini kalau dibulatkan 45. Nah, kalau kita perhatikan nomor atom itu, ternyata nilainya urut ya. 19, 20, 21, 22, 23, dan seterusnya. Sementara nomor massa, nilainya, coba kita lihat, 39, 40, 45, 48, 51. Nilainya tidak berurutan. Ya. Namun, seiring bertambahnya nomor atom, masanya juga bertambah. Tapi tidak teratur, tapi selalu bertambah. Lihat, angkanya ini selalu bertambah tapi tidak teratur. Nah, sekarang kalau kita bandingkan nomor atom dan nomor massa, ya, bandingkan di semua atom. Ternyata nomor massa itu nilainya pasti lebih besar daripada nomor atom. Ya. Dan nomor massa aslinya memang dalam bentuk desimal seperti ini nanti, tapi dalam mempermudah biasanya ditulis dalam bentuk pembulatan, ya. Tapi nomor massa selalu nilainya lebih besar daripada nomor atom. Jadi mau bagaimanapun penulisannya, yang nilainya lebih kecil, itulah nomor atom. Yang lebih besar adalah nomor massa, seperti itu. Ya. Jika kita sudah mengetahui jumlah elektron melalui notasi atom, saya tulis di sini ini ada notasi atom. Nah, sekarang akan mudah sekali untuk membuat konfigurasinya. Di contoh di atas, jumlah elektronnya Na ada 11 ya. Elektronnya ada 11. Kemudian bagaimana kita menuliskan konfigurasinya? Kembali ke aturan yang sebelumnya, bahwa elektron, ya, menurut prinsip Aufbau, elektron akan mengisi orbital yang tingkat energinya lebih rendah. Oke. Jadi kita harus mengikuti prinsipnya Aufbau. Dan kalau misalnya kalian belum hafal bagaimana urutan tingkat energinya orbital, kalian bisa buat yang diagram pohon itu ya. Kalau masih latihan buat contekan nggak apa-apa, bukan contekan sih ya, catatan seperti ini. Oke, saya sudah buat ini catatan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, menuliskan konfigurasinya kita tulis, karena yang kita perlukan itu elektron, dan elektron itu nilainya tergantung dari nomor atom, ya, sampai proton yang nomor atom. Jadi kita sebenarnya cukup menuliskan nomor atomnya saja, 11 Na, seperti ini aja cukup. Nomor massanya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, artinya nanti kita akan menyusun atau menata 11 elektron yang dimiliki oleh Na. Urutannya bagaimana? Urutannya kembali lagi seperti prinsipnya Aufbau. Yang pertama pastinya elektron akan mengisi di orbital 1s, ya, orbital S di kulit pertama. 1s. Nah, masih ingat berapa jumlah elektron maksimal yang bisa ditampung di kulit subkulit S? Masih ingat? Ya, ada 2 ya. Nah, jadi di sini akan dituliskan 2. Artinya 2 elektron akan mengisi 1s. Jadi masih ada 9 elektron yang lain. 9 elektron yang lain itu nanti akan mengisi orbital yang mana setelah 1s. Nah, setelah 1s nanti akan mengisi ke 2s. Masih subkulitnya S, berarti maksimal diisi 2. Jadi diisi maksimal terus ya. Sudah 4. Oke. Kita lanjut lagi ya. Berarti setelah S masih sisa berapa ini? Masih sisa 7 ya. Berarti nanti akan mengisi di setelah 2S berapa? Ya, ini ya, 2P. 2P. Tadi masih kurang 7.
Sementara P bisa menampung berapa? Iya, 6. Jadi cukup dituliskan seperti ini, 6. Masih sisa berapa? Sisa 1. Sisa 1 berarti nanti akan mengisi ke orbital yang selanjutnya. Setelah 2P, berarti lanjut ke 3S. 3S maksimal menampung 2, tapi kita hanya butuh 1 elektron. Jadi cukup dituliskan seperti ini. Konfigurasi dari 11 Na adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Seperti ini. Mudah ya? Iya. Oke, saya berikan lagi contoh yang lainnya. Ini kita coba yang agak panjangan dikit ya. 30 Zn ya. Zinc ya, atau seng. Bagaimana konfigurasinya? Yuk kita pasang lagi catatannya tadi. Oke. Ya, yang pertama pasti dari tingkat orbital yang tingkatnya paling rendah, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Sampai di sini sudah berapa elektron? 2 plus 2 plus 6. Sudah ada 10. Masih kurang 20 lagi. Berarti kita lanjutkan setelah 2p, yaitu lanjut ke 3s2. 3s2. Ya, baru 12. Masih 18. Berikutnya setelah 2s, setelah 3s apa? Setelah 3s adalah 3p. Berarti ditulis 3p. Ya, setelah 3p apa? Setelah 3p masuk ke 4s dulu. 4s2. Kita cek dulu sudah ada berapa? 10, 20. Masih kurang 10 lagi. Nah, berarti ini akan mengisi ke orbital yang selanjutnya. Setelah 4s apa? Oh, ternyata 3D. Ya. 3D, D itu maksimal menampung 10 elektron. Kebetulan kurangnya juga 10. Jadi ini langsung ditulis 10 seperti ini. Ya, jadi konfigurasi dari 30 Zn adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Mudah ya? Ya, begitulah penulisan konfigurasi elektron. Jadi di sini prinsipnya kamu tidak harus hafal, tapi tahu lah bagaimana cara menggambarkan ini, diagram ini. Jadi nanti kamu bisa pakai bantuan untuk mengetahui urutannya ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah hafal tanpa bantuan diagram pohon ini, nah langsung hafal ya silahkan. Yang perlu lagi diingat adalah jumlah elektron maksimal di setiap subunit. Subunit S maksimal menampung 2, P maksimal menampung 6, D maksimal menampung 10, dan orbital subunit F maksimal menampung 14. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba satu lagi ya. Misalnya, nah saya mau ada seng, ini ada SN. SN itu adalah timah. Nomornya 50. Wah, ini cukup panjang ya. Nah, kalau nomor atomnya panjang seperti ini, pastinya wah, nggak ribet juga ya, nulisnya panjang sekali ya, 30 aja segini. Ini masih ada 20. Kalau begitu bagaimana? Nah, ternyata ada penulisan konfigurasi elektron yang lebih ringkas. Kita lanjutkan untuk menyetarakan penulisan konfigurasi elektron menggunakan unsur-unsur gas mulia. Mengapa menggunakan unsur dari gas mulia atau golongan 8A? Karena unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A merupakan unsur yang paling stabil. Apa saja unsur-unsur gas mulia itu? Yang pertama ada helium dengan nomor atomnya 2, kemudian ada neon, nomor atomnya 10, kemudian ada argon 18, krypton 36, xenon 54, radon 86. Ya.
ini ada 6 unsur dari gas mulia. Nah, untuk He, nomor elektronnya 2, berarti jumlah elektronnya 2. Berarti He itu diwakili ini ya, 1s2, jumlah elektronnya 2. Itu terwakili He. Kemudian Ne, elektronnya berarti ada 10. Coba kita hitung. Ya, ini urutan yang orbital sesuai tingkat energi sudah saya berikan jumlah elektronnya ini ya. Di 10 S2, P6, D10 dan seterusnya. Berarti kalau neon jumlah elektronnya 10, kita mulai hitungnya dari depan. 2 plus 2 plus 6, 10. Berarti neon, ya sampai di sini, ini neon. Ya. Kemudian dilanjutkan Ar, berarti Ar ada 18 elektron. Kita coba hitung lagi. 2, sampai sini tadi 10, tambah 2, 12, tambah 6. Ya, berarti 18, seperti itu. Ya, sampai sini ya. Kita gini aja biar nanti lebih jelas. Nah, ini mewakili argon. Ya. Kita lanjutkan untuk Kr 36. Sampai sini sudah 18 ya. Berarti ditambah 2, 20, tambah 10, berarti 30, ditambah 6, 36. Berarti untuk kripton sampai mana tadi? Ya, sampai ini. Ini untuk kripton. Nah, dan seterusnya, berarti ini kalau kamu perhatikan, ya, gas mulia itu selalu diakhiri P nih, terakhir P, kecuali yang H ya, P. Setelahnya itu pasti S. Ya, dia argon tadi juga terakhirnya di sini ya. Kemudian awalnya itu AS dan seterusnya berarti ini kalau untuk yang xenon kita cari aja S-nya di mana. S-nya di sini kan. S yang berikutnya kan di sini. Oh, berarti dia xenon tuh di sini tuh 54 nih kalau dia tahu. Iya. Coba aja hitung ya. Sampai sini tadi sudah 36 ditambah 2 38 ditambah 10 48 ditambah 6 54 ya. Berarti radon sampai sini. Ini S, oh berarti radon ini. Ya. Ini radon. Ini tadi xenon, bawahnya ini radon. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk cara menyingkatnya bagaimana? Misal tadi kita membuat konfigurasi dari seng SN 50 SN, berarti jumlah elektronnya SN ada 50. Nah, untuk mempersingkat, kalau kita nulis panjang kan berarti harus menghitung sebanyak 50 mulai dari depan. Nah, nanti kita akan menyingkat menggunakan gas mulia ini ya. Kita gunakan gas mulia sebelum SN. Tapi yang terdekat. Sebelum SN ya, SN 50 berarti gas mulia yang terdekat adalah ya Kr ya. Jangan menggunakan Xe karena Xe jumlah elektronnya lebih banyak daripada Sn, tapi gunakan Kr yang jumlahnya lebih sedikit. Berarti nanti kita menulisnya langsung di sini ditulis Kr. Seperti ini. Artinya apa? Artinya kita sudah menyingkat sebanyak berapa? 36. Ya, artinya ini sudah 36 elektron. Nah, kalau sudah, kelanjutannya bagaimana? Kr tadi kan ini ya. Ini Kr ya. Ya, Kr sampai sini. Berarti kelanjutannya setelah 4P apa? 5S. Berarti ini dilanjut 5S2. Sudah berapa? Ini 36 tambah 2 berarti sudah 38 ya. Berarti masih kurang 12. Selanjutnya yaitu setelah 5S 4D. Ya, karena kurangnya masih berapa tadi 18. Maaf 12 berarti ini lanjut 4D 10 ya. Berarti di sini sudah 48 ya. Berarti kurang 2, dilanjut setelah D apa? 5P. 5P kurangnya 2 ditulis 2 ya. Jadi total elektronnya sudah 36 ditambah 2 ditambah 10
ditambah 2 pas 50 seperti ini ya. Itu untuk menyingkat menggunakan gas mulia ya. Atau kalau menggunakan diagram pohon itu bisa kita gambar lagi aja ya, atau menggunakan gambar yang kemarin. Nah, sebentar ya, seperti ini. Nah, untuk bantuan menggunakan diagram pohon itu kamu bisa menuliskan gas mulia itu di sebelah kiri di sini ya. Urutannya bagaimana? Urutannya mulai di kulit yang kedua. Kulit kedua ini kita tulis He, kemudian Ne, kemudian Ar, Kr, Xe, Rn ya. Jadi nanti urutannya begini ya, misal tadi kan menyingkatnya menggunakan Kr ya, setelah Kr apa? Pasti 5S. Setelah Kr 5S. Setelah 5S apa? Dilanjutkan lagi menggunakan garis ini ya. Setelah 5S di sini kan ke 4D. Nah, sana ya, 4D. Setelah 4D 5P dan seterusnya. Mungkin saya kasih satu contoh lagi. Coba sekarang misalnya kita pakai mangaan. Yang separohnya aja deh. Mangaan. Nah, berarti kalau mangaan untuk menyingkatnya menggunakan ya gas mulia yang sebelum Mn, sebelum 25 Mn. Berarti apa yang paling dekat? Ar ya, 18 Ar. Berarti ditulis dulu. Ar berarti sudah menyingkat 18 kurang berapa? 7 ya. Nah, kembali ke diagram pohon. Kalau menggunakan Ar berarti selanjutnya apa? Nah, ini 4S. Kita tulis dulu aja 4S. 4S kurang 7 ya tadi ya, berarti ditulis maksimal. Setelah 4S apa? Nah, 3D. 3D berarti diisi sudah 2, berarti kurang 5, seperti ini ya. Itulah cara untuk menyingkat konfigurasi menggunakan gas mulia.